sudah dianalisis ternyata sudah benar gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi di sesi pertama sudah ada ketetapan finalisasi, finishing dari masalah yang dipilih untuk pertama, yang kemudian akan dijadikan solusinya, kemudian nanti akan berlanjut kepada pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu kita nanti perlahan Bapak Ibu bisa memaparkan yang sesi pertama untuk sebuah solusinya seperti apa, kita diskusikan apakah bisa terrealisasi ya. Jadi tidak saja berhenti pada saat bagaimana di artikelnya itu hanya terbatas pada beberapa media. Mungkin nanti akan ada alternatif lainnya yang bisa dicari lagi melalui artikel jurnal yang kita bisa ekspor ya, sehingga nanti ternyata kita sudah siap, jangan lagi tidak siap untuk maju ke sebuah tahap lagi yang namanya pengembangan perangkat pembelajaran ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita coba diskusi bersama untuk menguatkan di sesi pertama, di masalah yang pertama, dan nanti akan menjadi praktek yang pertama oleh Bapak Ibu. Oke, dimulai oleh siapa? Saya boleh coba, Bu Nina. Boleh, silakan Bu Nini. Iya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kemarin memang sedang dalam perjalanan, ada program educational field trip, mungkin kalau di kurikulum Merdeka tuh P5 ya Bu Nina ya kalau nggak salah ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kemarin bertepatan di jadwalnya di kelas 5. Jadi kemarin sampai sore juga, jadi mohon maaf karena kemarin sambil di jalan menyimaknya. Baik, saya coba share untuk masalah pertama ya. Izin share screen Bu Nina dan Pak Amin serta teman-teman yang lain. Oh sebentar, saya belum besarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjabarkan atau mempresentasikan LKAD 2.1 saya, eksplorasi alternatif solusi. Masalah pertama yang insya Allah akan saya ambil atau yang saya angkat adalah rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika bab pecahan. Langsung eksplorasinya ya Bu Nina ya. Yang pertama, kajian literaturnya menurut Mufidah Hanum dalam artikel jurnalnya pengaruh model Missouri Mathematics Project MMP terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi membandingkan nilai pecahan kelas 5 SDN Gayam 1 dan 2 Kota Kediri tahun ajaran 2015-2016. Kemampuan pemecahan masalah matematika dengan materi membandingkan nilai pecahan dengan menggunakan metode Missouri Mathematics Project atau MMP terdapat peningkatan lebih baik. Hal ini dilihat dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Ada pengaruh dari penggunaan model Missouri Mathematics Project atau MMP terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika materi membandingkan nilai pecahan pada siswa kelas 5. Lalu yang kedua, Dwi Pertiwi 2016 dalam peningkatan prestasi belajar materi pecahan melalui metode contextual teaching and learning pada siswa kelas 4 BSDN percobaan diperoleh pada pembelajaran matematika di kelas 4B SDN Percobaan 2 Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berimplikasi pada adanya peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Hal ini dikarenakan pada CTL mendorong siswa untuk belajar secara bermakna dengan cara mereka dilibatkan secara aktif untuk mendapat materi yang dan menghubungkannya. Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran ketiga saya ambil dari Lailatul Rosidah 2015 dalam artikel jurnal Problem Based
Learning atau PBL pada materi pecahan pada siswa kelas 4 MI Rodatul Huda, Blimbing Sari, Mojokerto telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan problem based learning dapat meningkatkan kreativitas pemecahan masalah pada materi pecahan pada siswa kelas 4 MI Rodatul Huda, Blimbing Sari. Hal ini dapat dilihat dari cara mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan, mendeskripsikan berbagai strategi, memecahkan masalah berdasarkan data masalah, menyelesaikan secara terencana, dan sistematika. Yang meningkatkan hasil belajar matematika tentang pecahan pada siswa kelas 5 semester 1 MI Miftahul Ulum 5 Lirang. Penggunaan media sederhana dilakukan dengan cara melipat kertas lipat, kemudian hasil lipatannya digunting atau dipotong-potong sehingga menjadi bingkai yang sama. Ini menanamkan konsep bilangan pecahan yang pembilangannya dalam perbaikan pelajaran siklus 542 dapat diperoleh hasil yang memuaskan. Dengan menggunakan media sederhana dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang pecahan pada siswa Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2014-2015. Yang keempat, Ernia Yuliat, dalam pemanfaatan plastik transparan dapat meningkatkan hasil belajar matematika bilangan pecahan bagi siswa kelas 4 SDN 1 Tanjung Balai. Setelah hasil analisis dilakukan pada siswa dengan tingkat ketuntasan belajar siswa secara klasikal 97%. Dari 35 siswa yang hasil belajarnya meningkat. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa tindakan pembelajaran dengan pemanfaatan alat peraga plastik transparan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menjumlahkan dan mengalihkan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama. Setelah melihat hasil siklus 2 ini, maka dapat diketahui bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sehingga tidak perlu melakukan tindakan perbaikan lagi atau ke siklus berikutnya. Yang keenam, Randi Gumelar Wicaksono 2017 dalam pengembangan media kartu transparan dalam pembelajaran matematika materi perkalian pecahan. Ahli materi adalah sangat baik dengan skor rata-rata 4,62, presentasinya 92,4%. Berdasarkan penilaian ahli 51 media adalah baik adalah sangat baik dengan skor 4,94, persentase 98,8%. Saya bacakan kesimpulannya saja kali ini. Dengan demikian, media kartu transparan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Hasil wawancaranya, saya mewawancarai koordinator kelas rendah dan guru senior di sini. Pembelajaran pecahan memang membutuhkan latihan intensif dan juga membutuhkan media yang mendukung dan memudahkan bagi siswa yang masih mengalami kendala pecahan atau masih lemah dalam perkalian. Maka patut dicoba menggunakan kartu plastik transparan. Lalu koordinator kelas tinggi, dan beliau juga sudah kemarin lulus dari PPG juga. Project based learning atau problem based learning merupakan solusi yang baik dalam pembelajaran matematika. Terlebih masih minimnya kedua model ini diterapkan dalam pembelajaran matematika. Media yang dapat digunakan pun masih cukup minim. Saya sebenarnya sudah mewawancarai di sini direktur pendidikan, Bu, cuman mungkin baru siang ini, insya Allah saya masukkan ke dalam ini ya, Bu ya, mohon maaf. Saya coba ke analisis ya. Analisis alternatif solusi. Hasil analisis alternatif solusi dari permasalahan rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika bab pecahan, yaitu yang pertama, pendekatan based learning atau PBL dapatkan kreativitas pemecahan masalah pada materi pecahan. Hal ini dapat dilihat dari cara mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, mendeskripsikan berbagai strategi, memecahkan masalah berdasarkan data masalah, menyelesaikan masalah secara terencana, dan mengevaluasi strategi sistematika. Yang kedua, pemanfaatan plastik transparan dapat meningkatkan hasil belajar matematika bilangan pecahan. Tindakan pembelajaran dengan pemanfaatan alat peraga plastik transparan dapat meningkatkan
meningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari pokok bahasan, menjumlahkan, dan mengalihkan pecahan. Berpenyebut saja. Pengembangan media kartu transparan dalam pembelajaran matematika materi perkalian pecahan untuk siswa SD atau MI. Respon siswa terhadap media kartu transparan yaitu mendapat respon positif. Dengan demikian, media kartu transparan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Demikian mungkin Bu Nina dan Pak Amin serta Bapak Ibu yang lain, masalah yang terpilih akan saya selesaikan pada urutan pertama ini. Mohon bimbingannya, masukannya atas eksplorasi alternatif solusi dan juga analisisnya yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Ya, baik Bu Nuni ya. Iya, Bu. Kalau ini yang dijadikan solusi pemecahan masalah, seperti misalkan di literaturnya yang sudah relevan, tentu ada beberapa solusi yang diambil ya sebagai sebuah analisis Anda, Bu Nuni ya. Nah, ini ada PBL ya sebagai model pembelajaran. Kemudian ada medianya adalah plastik transparan. Kemudian apalagi Bu? Kartu ini satu ini sih Bu, mirip-mirip kartu transparan. Sama ya? Iya, tapi beda artikel. Beda artikel, betul. Beda artikel jurnal. Sudah dibaca? Sudah, cuman masih sambil belajar yang untuk penjumlahan sih. Kemarin saya udah sambil nonton YouTube juga untuk yang perkaliannya, sudah dapat bayangan. Nah, yang penjumlahan dan pengurangan ini saya masih agak meraba-raba sedikit sih, baru dapat gambarannya lah. Oke, yang menjadi masalah perkalian apa pembagian? Kalau di kelas saya ya Bu ya, maksudnya di lapangannya. Di masalahnya coba lihat, Oh, itu pecahan aja Bu, saya itunya. Judulnya pecahan ini. Pecahan. Kurang spesifik ya Bu ya? Enggak, maksudnya begini. Kan kalau yang kita cari solusi untuk masalah pembelajaran mengenai pecahan. Yang dicari model pembelajaran apa yang tepat ya untuk mengatasi permasalahan di pecahan ini. Nah, berarti kan di sini rendahnya pemahaman terkait dengan berarti penyampaian materinya ya yang kurang pas. Kemudian mungkin medianya juga tidak sesuai. Kemudian juga bisa jadi modelnya nggak tepat ya pada saat selama ini dilakukan oleh Bu Nuni. Nah, kemudian kita ambil solusinya itu berdasarkan pada artikel yang memang kita cari ada, ternyata solusinya adalah ini gitu. Nah, pada kajian yang pertama literaturnya itu kan tentang membandingkan nilai pecahan ya, berarti ini bisa ini dipakai. Nah, menggunakan PBL di sini atau di sini pakai project ya. Model Missouri Mathematics Project, berarti bentuknya project, berarti ini bisa saja menggunakan project based learning kan. Yang pertama ini ya Bu ya. Iya. Nah, nanti proyeknya lihat lagi, baca lagi artikel ini dia menggunakan apa ya penelitinya. Misalnya sini menggunakan model Missouri Mathematics Project seperti apa ya. Nah, biasanya di dalam artikel jurnal itu akan ada di metode penelitiannya juga stepnya dia melakukan perlakuannya bentuknya apa. Apalagi ini kan ada judulnya pengaruh ya. Kalau pengaruh itu kan ada treatment ya, ada perlakuan yang diberikan untuk membandingkan dari kelas kontrol dengan kelas eksperimennya. Nah, makanya kita akan tahu kalau baca jurnal ini bahwa langkah-langkahnya yang dilakukan menggunakan model ini atau model ini pasti ada itu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kan menggunakan PTK ya, dan metodenya CTL, Contextual Teaching and Learning. Kemudian apakah ini akan dijadikan solusi untuk Bu Nuni? Kayaknya saya ambil yang tadi yang PBR ini Bu, yang menggunakan plastik transparan aja, sama yang tadi mungkin masukan dari Bu Nina juga deh yang MMP, mungkin saya dalami yang itu aja Bu Nina. Ya, berarti pakai model yang ini ya. Nah, berarti nanti Bu Nuni mencari yang
PJBL ya, karena ini kan Mm, masuk ke PJBL ya, mm, Project Based Learning, tetapi mm. hanya tadi Ya, bisa Missouri ya. diterapkan nggak ya Bu yang PBL dengan menggunakan plastik transparan ini Bu? Nah, sekarang kita lihat lagi mana Mm-mm. yang lebih mudah digunakan untuk sebagai solusi. Iya, Kan iya. kita ekspor Mm-mm. dulu ya kan. Iya, iya betul. Nah, Berarti boleh eh, pilih dua yang opsi itu ya Bu ya? ya yang kedua ini kalau memang CTL menjadi apa solusi juga di sini kan metode kontekstual untuk pembelajaran matematika meningkatkan kualitas pembelajaran prestasi belajar. Nah ini kayaknya nggak pas ya dengan materinya. Ini Mm, prestasi mm, belajar mm. ya. Materi pecahan tapi sama ya. Materi pecahan. Iya, materinya Hmm. sama. Oke, baik ya, boleh. Misalkan ini menjadi apa eksplorasi Bu Nuni ya. Kemudian bawahnya lagi. Yang ketiga menggunakan apa coba solusinya? Yang ketiga itu problem based PBL. learning (PBL) ya. Nah, PBL juga bisa nanti pelajari seperti apa PBL-nya ya dengan langkah-langkah kemudian kegiatannya. Apalagi di sini kan PTK ya. Kalau PTK biasanya siklus Mm. pertama apa yang dilakukan, menggunakan medianya seperti apa gitu ya. Nah, itu pasti ada ya. Nanti cek lagi, baca kembali dengan seksama, kemudian mempertimbangkan mana yang akan dipilih sebagai solusinya ya. Nah, yang nomor 4 juga begitu ya, ini menggunakan media. Nomor 4 Iya, Bu, coba lihat. Nomor 4 itu eh, medianya adalah apa? kertas lipat, kertas lipat. Oh, kertas lipat ya. Ya, kertas lipat sejumlah Yang pecahannya. dipotong-potong ya, lipatan Ya, yang digunting dan dipotong-potong ya menjadi bingkai untuk mempelajari tentang pecahan ya. Kemudian yang ke iya bawahnya, betul Bu. berarti medianya baru satu nih. Yang kelima coba, Ini yang kelima itu yang pakai kelima plastik plastik transparan. transparan. Eh, Transparan. Ya. sudah dibaca kayak apa pelaksanaannya? Kemarin saya sudah baca. Jadi kalau untuk yang plastik transparan ini bisa digunakan untuk perkalian dan juga penjumlahan dan pengurangan Bu Nina. Cuman saya masih eksplor nih yang penjumlahan dan pengurangannya. Kalau yang perkalian insya Allah saya sudah agak sedikit ini sih terbayangkan gitu bagaimana alur cara penggunaannya. Jadi nanti plastiknya itu dipotong kecil-kecil, nah misalnya 1/2 gitu ya Bu ya. 1/2 berarti kan nanti dibelah pakai spidol, spidol permanen gitu. Dibelah 2, digaris 2, lalu yang satunya diarsir. Nah, nanti misalnya dikali lagi dengan 1/4. Nah, yang plastik lain lagi, ambil plastik baru lagi, kita buat 1/4. Nah, nanti arsiran dengan arsirannya itu dipertemukan, tapi yang satu misalnya vertikal, satu horizontal gitu Bu Nina. Nah, nanti dilihat berapa kotak yang bertemu dua arsiran. Oh ya, Nah, sisanya itu menjadi karena dia pembilang. karena dia Ya, transparan jadi bisa iya, paham betul ya Bu. Nana. Jadi nanti berapa berapa kotak sih yang bertemu dua arsiran? Satu misalnya kan ya tadi ya, karena yang satu horizontal yang satu vertikal. Lalu itu menjadi pembilang, hasil pembilang. Lalu penyebutnya hitung semua kotak yang terdapat di dalam pertemuan dua plastik itu. Itu menjadi hasil penyebutnya seperti itu Bu Dina. Ya, boleh Mm, ya. Nanti kita jadikan sebuah alternatif ya. Kemudian yang mm. berikutnya, yang keenam, medianya Yang ini kartu transparan. Ya, ya mirip. ini Cuman ini menggunakan apa? sama seperti yang tadi, cuman ini kan artikelnya berbeda Bu. Jadi kalau yang kelima tadi kita buat manual saat baru mau dapat soal gitu Bu. Nah kalau yang keenam ini dia kayak penelitian gitu sih Bu modelnya. Mereka sudah membuat satu box gitu dengan jenis-jenis pecahan yang berbeda. Jadi nanti anak-anak tinggal pilih, misalnya berapa kali berapa, sudah ada di situ tinggal pakai. Jadi anak-anak sudah disiapkan oleh si gurunya. Kalau di artikel yang keenam ini Bu. Cuma kalau yang kelima tadi, anak-anak benar-benar buat dari awal dapat soal, 1/2 kita bikin sama-sama 1/2. Nah kalau ini mereka tinggal pilih ada nggak di soal mereka di dalam box itu kartunya. Ya. Nah ini nggak usah lagi Bu. Kemarin kan udah diingatkan Iya ya. delete aja yang Iya ya. tentang persentase ini. Persentasenya ya, iya Bu. Ya, Ini yang 6 sehingga kemarin lupa terlewat. yang ini kita Ya. inginkan
solusinya apa dan mengapa itu menjadi solusi kan untuk kita jadikan analisis ya. Kemudian yang nomor Sudah. 6. Ini 6 yang tadi Bu. Sudah Kartu sudah habis. Jadi Bu Nuni itu masih banyak penulisan yang kurang bagus ya, yang nggak tepat, seperti MISD huruf gede, Iya. kecil. Iya Bu, siap. Mohon maaf. Juga kelas 4 gitu ya. Ini dari hati-hati penulisannya ya. Iya, Bu, kemudian nanti di dalam pemaparan untuk presentasenya nggak perlu lagi ya. Iya, angka-angkanya itu nanti saya itu lagi. Tadi yang atas sih udah mulai diedit, cuman yang bawah yang penting hasilnya ya, kesimpulannya Ibu ya mengapa ditemukan bahwa itu adalah sebagai alternatif solusi. Baik. Nah, kemudian Ibu sudah menganalisis ya bagaimana modelnya pembelajaran yang ditawarkan untuk bisa dipakai, kemudian juga medianya sudah terbayang. Tapi tentu terkait tadi ada keraguan apakah menggunakan project based learning atau PBL. PBL ya, iya. Gimana? Kira-kira gimana Bu? Kayaknya lebih masuk kalau misalnya saya ambil medianya plastik transparan, itu bisa dijadikan PJBL juga kan ya Bu? Nanti anak-anak yang membuat masing-masing ya, berdasarkan soal yang kita berikan ya Bu ya? Ya dibaca dulu, makanya artikelnya dieksplorasi itu berarti harus kita baca detail ya sehingga gambaran pada kita, oh ini nih yang cocok nih gitu ya. Karena gini, kalau masih ada keraguan kita akan tinggalkan yang solusi pertama. Kita minggu depan atau setelah ini, bukan minggu depan, masih minggu ini kita akan ke bagian kedua gitu. Karena setelah membahas tentang alternatif solusi harus ditentukan ya dengan pasti gitu. Jadi dari sekarang masih bisa Bapak Ibu memikirkan alternatif itu sehingga nanti dipilih mana yang menjadi penentuan. Yang paling... Nanti setelah ini ada penentuan namanya ya, penentuan mana yang akan direalisasikan ya sebagai sebuah alternatif solusinya. Ya jangan ada keraguan lagi karena ada 4. Jadi nanti membingungkan ibu bapak yang akan meneruskan ke langkah yang berikutnya ya. Makanya kita harus persesi gitu ya, perbagian dan sekarang harus bisa menentukan inilah yang pastinya sebagai alternatif solusi ya. Baik Ibu, siap. Nanti mungkin saya akan ekspor antara PBL sampai JBL. Cuma mungkin kalau untuk media sepertinya saya mau ambil yang tadi plastik transparan sih Bu Nina ya, yang sudah ada terbayang di saya. Cuman mungkin tadi saya masih cari literasi lagi yang menyambungkan itu dengan PJBL atau PBL seperti itu Bu Nina. Ya, kalau menggunakan medianya kartu berarti menggunakan model pembelajaran yang PBL ya. Kalau ini kan dia punya model yang menggunakan project. Nah, projectnya berupa apa? Kalau misalnya kartu tadi bisa aja projectnya adalah membuat pemecahan masalah menggunakan media itu. Iya, jadi anak-anak membuat kartunya sesuai soal yang diberikan gitu kan ya Bu Nina ya? Iya, tadi gambaran saya seperti itu. Seperti itu. Jadi mungkin modifikasi dari model Missouri itu. Coba cek kembali. Jadi Ibu pastikan kalau misalnya ini yang dipilih, apa yang dilakukan oleh penelitinya dengan model itu, medianya apa, apakah bisa diganti dengan keterkaitan tadi media yang bisa digunakan berupa kartu atau berupa plastik transparan tadi itu, ya. Ya Bu Nuni. Ya. Halo? Ya, baik Bu Nina. Ya, baik Bu Nina. Sekarang kita mintakan pendapat. Iya, baik Bu Nina. Maaf tadi agak reconnecting ya. Mungkin Pak Amin bisa menyampaikan tambahan ya, Pak. Baik, izin Bu Nina. Ya. Bu Nunik, ini untuk kelas berapa Bu Nunik? Ya, selamat pagi Pak Amin. Saya kelas 5 Pak Amin. Oh, kelas 5 ya. Iya, betul Kak. Sedikit masukan untuk penggunaan media. Nanti harus diperhatikan juga tahapan anak dalam belajar. Tahap enak
sensitif, ikonik, dan simbolik. Bisa saja nanti Bu Nunik itu memberikan masalah real. Misalkan Bu Nunik punya sepotong roti nih. Nah, Ibu mau Hmm. memberikan kepada 5 orang. Jadi mereka yang langsung apa memecahkan sendiri masalah itu. Bisa itu juga. Aplikasikan ini. Iya. Kalau ada kue jajanan pasar tuh ada tuh yang kue lapis malah lebih gampang tuh. Yang ada garis-garisnya tuh. Ya, Hmm. itu sih contoh sederhananya saja. Bagi-baginya ya Pak. Nanti dibagiin tuh, misalkan apa atau apa namanya. Jadi Hmm. mereka betul-betul tahu, oh ini pecahan itu ternyata yang utuh dibagi-bagi. Oh ini disebut pecahan. Seperti itu sih, itu aja sih saran saya Bu Ya, Nunik, ya. perhatikan tahapan dalam Baik, belajar itu aja. Demikian Bu Nina. terima Iya, kasih. baik Ya, Pak terima Amin. kasih Pak Amin. Ya Bu Nuni, Iya, Bu Bu Nina. Nuni kalau di kelas 5 harusnya kegiatannya yang menantang, jangan terlalu mudah ya. Artinya ada tantangan bagi anak-anak menemukan gitu. Nah, itu akan lebih menarik bagi anak-anak ya. Jadi jangan dikasih petunjuk kemudian mereka menggunting. Iya. Itu anak-anak kelas Oh rendah. iya. Tapi kita mencoba untuk mereka membuat sebuah penemuan. Oh ya, ternyata setelah dia praktek-praktek, setengah itu misalnya 1/2 itu ditambah 1/4 sama dengan sekian gitu ya. Jadi yang menemukan adalah siswanya sendiri, itu yang lebih bagus ya, menantang bagi anak-anak. Halo Bu Nuni, di stop share. Mungkin nanti dibantu menyiapkan. Oke, baik. Nah, Amin. Soalnya. Di stop share Bu. Nah, teman-teman mungkin ada pengalaman, silahkan yang pernah mengajar di kelas 5, kemudian terkendala teman kita Bu Nuninya udah nggak ada ya? Oh, baru masuk lagi. Jadi apa ya model pembelajaran yang cocok untuk pecahan tadi Bu Nuni ya, mengalami masalah dengan temannya. Ada yang berpengalaman mengajar di kelas 5? Mungkin pakai media apa yang bisa digunakan nanti dipakai oleh Bu Nuni? Tidak ada? Bu Nina, Ya. kebetulan yang saya juga mengenai operasi hitung pecahan ya Bu Nina. Kemarin sih kalau Nunung sih kayak nyari-nyari di YouTube juga alat peraganya itu kayak pakai styrofoam. Jadi balok-balok itu Bu, pecahan balok gitu. Tapi memang dia kekurangannya itu kan misalkan 1/2 ditambah tapi yang berbeda penyebutnya gitu ya Bu. Jadi dia yang kedua itu langsung apa namanya kurang kurang penjelasan gitu. Ini tuh harus disamain dulu penyebutnya gitu. Mungkin ada beberapa kekurangannya sih Bu. Tapi kalau misalkan untuk alat peraganya tuh pakai dari styrofoam dan juga menggunakan balok-balok itu Bu. Jadi styrofoamnya dibolongin satu kotak nanti dibagi berapa kotak gitu. Jadi ketahuan gitu gitu sih Bu. Kalau yang kemarin mau cari-cari gitu kayak puzzle puzzle balok gitu tuh seperti itu pakai alat peraga. Ya. Atau nanti Bu Nuni bisa melihat kembali ke YouTube ya, mencari media pembelajaran untuk masalah yang Bu Nuni temukan di kelasnya ya. Nah, tadi kan Ya, antara baik, ada yang disampaikan Bu Nunung, kemudian Pak Amin tadi pakai kue gitu ya. Tapi kita inginkan bagaimana anak menggunakan medianya, jangan yang menggunakan medianya guru. Jadi
sekali lagi gurunya. pembelajaran harus active learning, learning by doing gitu ya, sehingga akan mengarahkan pada bagaimana dia menemukan konsep itu dengan benar. Ya, jangan sampai Ya. misalkan ya pengganti dari guru adalah video pembelajaran, ya sama aja. Ya, cuma berbeda orangnya yang menyampaikan. Jadi jangan memberikan penjelasan. Jadi tidak ada guru menerangkan. Maka nanti dalam membuat RPP itu akan tergambar yang lebih banyak adalah siswanya yang melakukan aktivitas. Jadi misalkan di kegiatan inti, pertama kali guru memberikan stimulus apa misalnya, atau menampilkan gambar apa, atau menampilkan video tentang cerita anak misalkan. Kemudian yang kedua, siswa atau peserta didik mengamati, kemudian apa siswa, lalu apalagi siswa apa. Jadi jangan guru yang belajar siapa, gurunya apa anaknya gitu kan. Nah, jadi tergambar di RPP itu sudah kelihatan bahwa Bapak Ibu memang pembelajarannya active learning, student center ya, dan menggunakan pembelajaran yang inovatif dengan cara menggunakan teori belajar konstruktivis. Anak-anak itu distimulus dulu, dan itu adalah hostnya karena anak menganalisis ya. Nanti setelah itu menganalisis sesuai dengan apa tujuan pembelajarannya, apakah terkait dengan pembelajaran PPKN-nya atau bahasa Indonesianya atau IPA-nya ya. Jadi jangan sampai di awal guru menjelaskan, aduh itu udah istilahnya kita udah memastikan wah ini mah teacher oriented ya, teacher center ya. Jadi itu yang diingat Bapak Ibu. Nanti akan bermasalah lagi nih membuat RPP nih biasanya ya. Nah, makanya nanti pengembangan perangkat pembelajaran diharapkan kita akan mengarah ke sana ya, pembelajaran yang inovatif ya. Menggunakan medianya yang digunakan oleh guru oleh siswa. Nah, kesalahan lagi nih. Oh, katanya udah inovatif, udah menggunakan medianya yang modern gitu ya, berbasis IT juga. Ternyata yang menggunakan adalah guru. Nah, siswanya bengong, liatin, pasif. Nah, itu juga bukan active learning, bukan pembelajaran inovatif ya. Nah, jadi harus ada, kalau apalagi di matematika ya, ada hands on experience cirinya. Jadi anak itu mengutak-atik, kemudian menemukan pemecahan masalahnya menggunakan proses otak-atiknya itu. Ya, jadi jangan guru yang menggunakan media, apalagi misalnya gurunya tentang media gitu ya, dari depan sampai belakang, balik lagi gitu ya, per kelompok. Nah, itu nggak akan efektif. Ya, jadi harus benar-benar menggambarkan proses active learning-nya dalam kelasnya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya kita lihat untuk yang penentuan masalah yang pertama dulu biar fix ya. Jadi nanti jangan sampai Bu, boleh nggak saya balik lagi merubah? Nah, itu yang repot itu ya. Percuma kita belajar udah progres di tengah, kembali ke awal. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Saya Bu Cindy, Bu, boleh? Iya. Ini ada Pak Dandi ya. Pak Dandi kemarin nggak ada ya? Itu kok ada Pak Dandi? Salah kamar kali. Enggak Bu, maaf. Ini saya Nisa, jadi saya pakai 2. Oh. Karena mau matiin yang laptop satunya lagi. Maaf ya Bu. Oh iya. Diganti aja namanya, Bu. Oke, kita lanjut. Siapa Cindy, yang mau? Cindy boleh Bu? Silakan Bu Cindy ya. Izin share ya Bu. Ya. Jadi kita penguatan yang sesi pertama dulu ya, nanti untuk pengembangan perangkat pembelajaran belajar bersama. Ya, apa sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bu Nina, sebelumnya yang masalah pertama kemarin saya tentang matematika, cuman saya ubah menjadi hasil belajar bahasa Indonesia, materi teks dongeng pada siswa kelas 3 SD. Kajian literaturnya yang pertama menurut Algani Nurhadiati dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Pengaruh Model Proyek
based learning terhadap hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran berbasis proyek dalam mengorganisasikan proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan dan bahan untuk menyelesaikan tugas. Dan berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran PJBL mempengaruhi hasil belajar peserta didik kelas 4 SD. Yang kedua, menurut Silmi Nauli, dalam artikel yang berjudul Project Based Learning berbasis literasi untuk meningkatkan hasil belajar tematik, pemilihan literasi dalam pembelajaran dengan model based learning. Project based learning didasarkan pada keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Melalui project based learning berbasis literasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara selama pembelajaran. Yang ketiga, menurut Ingrid dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook, Dongeng Fabel terhadap minat literasi siswa SD. Hasil penelitian menyatakan bahwa media scrapbook yang dikembangkan layak digunakan dilihat dari aspek media dan materi. Media yang dikembangkan sesuai kurikulum, materi, dan karakteristik siswa akan membuat siswa belajar dan tentunya berdampak pada hasil belajarnya. Adanya media scrapbook Dongeng Fabel membuat siswa belajar lebih baik. Media scrapbook merupakan media pembelajaran visual karena dalam media scrapbook menampilkan sebuah gambar yang menarik minat baca siswa. Media visual sangat penting dibelajarkan kepada siswa dengan fungsi dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pada materi yang telah dibelajarkan oleh guru. Media pembelajaran yang unik dan menarik dibutuhkan untuk menumbuhkan minat literasi siswa, yaitu dengan menggunakan media scrapbook. Yang keempat, menurut Eko Wahyuni dalam artikel yang berjudul upaya meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa terhadap unsur-unsur cerita atau dongeng melalui media audiovisual pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Mipiran. Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh pada siklus 1 dan 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, penggunaan media audiovisual berupa video dongeng dalam pembelajaran materi unsur-unsur dongeng mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, penggunaan media audiovisual berupa video dongeng dalam pembelajaran materi unsur-unsur dongeng mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Untuk wawancara, yang pertama dengan Ibu Hini, guru kelas 5 yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman membaca, guru diharapkan melakukan pembiasaan kepada peserta didik untuk membaca. Yang kedua, guru menggunakan media yang inovatif sehingga peserta didik tidak bosan untuk membaca. Yang C, guru menerapkan model pembelajaran yang menarik seperti bermain peran agar peserta didik dapat menyerap materi dengan baik. Yang kedua, wawancara dengan Ibu Eli Rahma, Kepala Sekolah SDN Selipi 15. Yang A, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Yang B, guru harus kreatif dalam membuat program literasi di kelas. Yang C, pembelajaran secara berkelompok maupun tutor sebaya memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan. Yang D, guru perlu membuat media pembelajaran berbasis digital. Untuk solusinya yang pertama, penggunaan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami sebuah bacaan. Yang kedua, penggunaan media scrapbook. Media ini menampilkan gambar untuk meningkatkan minat membaca peserta didik. Yang ketiga, guru perlu membuat program kegiatan literasi, contohnya penggunaan sudut baca. Yang keempat, pembelajaran secara berkelompok agar peserta didik mampu bekerja sama sehingga pemahaman terhadap teks bacaan menjadi meningkat. Yang kelima, penerapan media pembelajaran audiovisual. Yang keenam, diterapkannya model bermain peran dalam materi dongeng sehingga kegiatan ini diharapkan memberikan kesan dan pengalaman yang menyenangkan dalam pembelajaran. Ya, itu. Ya, baik. Proses ininya sudah nampak, sudah kelihatan. Yang kemudian kita coba
didiskusikan Bu Cindy itu dengan bahasa Indonesia mengalami masalah siswanya dengan rendah hasil belajarnya. Nah, kemudian ada beberapa alternatif solusi yang kira-kira apa yang akan diambil. Sebetulnya ada beberapa yang mau saya ambil, Bu, untuk modelnya penggunaan PJBL. Nah, nanti terus sama media scrapbook. Jadi anak-anak membuat media itu. Jadi scrapbook itu kayak kita buku tapi kosong, nanti anak-anak itu menempelkan ada bacaan nanti sama gambarnya. Jadi terlihat seperti buku dongeng. Nanti dibagi-bagi kelompok, setiap kelompok bikin scrapbook itu, Bu. Nah, tapi saya juga mau menampilkan sebelumnya dalam pembelajaran itu video. Jadi untuk awalnya itu video dongeng. Stimulusnya ya. Iya. Jadi anak melihat dongengnya itu, terus membuat scrapbook, dan setelah membuat scrapbook, anak-anak kan jadi setiap kelompok itu kan punya ceritanya masing-masing. Nah, setelah itu akan bermain peran. Jadi kelompok yang lain bisa tahu apa itu ceritanya. Itu sih, Bu, kalau yang rencana saya. Ya, bagus. Jadi anak benar-benar aktif ya. Ada kegiatan-kegiatan. Nanti terkait dengan LKPD-nya, apa yang mau dijadikan kegiatan untuk di LKPD-nya, Bu? Yang membuat scrapbook kali ya? Iya, itu. Jadi nanti LKPD-nya adalah kegiatan membuat scrapbook. Tapi gini, apakah scrapbook itu termasuk dongeng? Nanti mereka yang membuat scrapbook-nya itu apakah pakemnya sama dengan dongeng? Karena kan kalau tadi kan kelemahannya adalah pada saat anak mungkin membaca dongeng kemudian menceritakan kembali ya isi dongengnya atau apa? Ya, jadi menceritakan kembali isi dongengnya. Biasanya sih anak-anak tuh kurang paham sama pesan yang ada di dalam dongeng itu. Berarti nanti scrapbook-nya adalah hasil membaca dongeng atau bagaimana? Scrapbook yang mau saya buat itu, jadi saya bagikan potongan-potongan dongeng. Jadi dongengnya udah saya buat, terus saya buat potongan-potongan. Jadi anak tuh menyusun dari misalnya dari awalnya dongengnya misalnya pada suatu hari ada apa. Nah, nanti disesuaikan dengan gambarnya itu. Berarti tidak menceritakan dongeng itu. Jadi iya, jadi cuma isinya tentang dongeng. Nah, nanti diceritakannya di dalam bermain perannya itu. Diceritakannya dalam bermain peran. Berarti berbeda. Misalkan pada saat anak mengerjakan tadi scrapbook-nya menempel gambar ya, potongan-potongan itu menjadi sebuah seri cerita. Nah, kemudian ya nanti memerankannya apakah setiap orang atau setiap kelompok? Setiap kelompok. Setiap kelompok memerankan, berarti nanti pada saat mengerjakan scrapbook apakah berkelompok juga atau individual? Berkelompok juga itu. Berkelompok. Kan scrapbook-nya itu apa kalau berkelompok rebutan enggak? Dibagi-bagi, biasanya sih bagi-bagi. Kan kalau buku itu kan ini ya perhalaman. Oh, iya. Nah, perhalaman. Nanti apakah pada saat kerja kelompok mereka membuat scrapbook-nya itu halaman yang bisa jadi yang aktif kan hanya 2-3 orang ya. Nah, dalam kelas Ibu banyak nggak muridnya? Kelas saya ada 23. 23 kalau dibagi menjadi berapa? 4 orang. Nah, 4 orang ini diasumsikan harus aktif semua. Artinya ada yang mungkin merapihkan gitu. Artinya kan tadi berseri ya, yang merapikan dulu, kemudian ada yang menempel, begitu. Ya. Oke, yang penting semua berpartisipasi, ada kontribusinya ya. Jangan sampai aktifnya hanya beberapa orang, yang lainnya nggak aktif. Itu juga harus diperhatikan ya Bu Cindy. Ya, betul. Ya, berarti pakai scrapbook, kemungkinan itu yang dilakukan. Kemudian juga nanti lihat
di ininya ya, Bapak Ibu juga lihat ininya, kurikulumnya, ya kesesuaian antara rancangan solusi dengan KD-nya, ya. Jadi kita udah mulai mengintip kurikulum lagi, ya, karena nanti ini tepat nggak dengan temanya, subtema, kemudian pembelajaran dan juga KD-nya, ya. Kalau misalnya di pembelajaran tertentu ada bahasa Indonesia, kemudian di situ KD-nya apa, yang diharapkan dengan kemampuan anak materinya tentang dongeng tadi itu. Nah, nanti pada saat kita membuat turunan berupa indikator dari KD itu akan oh ya ternyata ini ada di kurikulumnya. Jangan sampai ternyata di kurikulumnya nggak nyambung tentang kemampuan apa yang diharapkan dengan pelaksanaan pembelajarannya yang berdasarkan pada solusi yang kita tawarkan itu, yang ditawarkan ya. Ya, jadi cek kembali nanti ya. Kalau udah pas, wah ini berarti bisa kita lakukan nanti dalam sebuah pembelajaran. Ya, baik Bu Nina. Ya, kemudian Pak Amin silahkan Pak. Ada yang mau ditambahkan, boleh? Izin Bu Nina, Bu Ya. Cindy. Ini untuk tujuan belajarnya apa Bu Cindy? Kalau silakan. Kalau tujuannya agar anak tuh bisa memahami isi dongeng, Pak. Memahami si dongeng ya. Jadi saat nanti kegiatan anak tuh lebih kepada merangkai gambar seri mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Iya. Nah, tapi nanti untuk kegiatan selanjutnya perlu diberikan challenge Bu Cindy menurut saya. Jadi dikasih gambar binatang, namun siswa sendiri yang membuat ceritanya tuh. Jadi untuk agar lebih kreatif dan kita membangun kreativitas siswa kita di kelas sejauh mana sih, dan yang paling sulit itu adalah apakah dari cerita yang sudah dituliskan, diceritakan itu ada tidak nilai pembelajaran yang didapat. Itu yang paling kita mau lihat nih. Betul nggak nih, apa sekedar menceritakan atau memang ada nilai-nilai kebaikan di dalam cerita itu. Itu aja sih Bu Cindy. Untuk pertama sih nggak apa-apa merangkaikan, tapi nanti ke selanjutnya mungkin kita kasih tantangan ke siswa untuk mereka yang membuat alur ceritanya, temanya seperti apa, tokohnya biarkan mereka yang membuat sendiri, seperti itu. Demikian Bu Nina. Iya Pak Amin. Ya jadi memang baiknya kalau kita terkait dengan ini cerita ya, berbasis cerita, kita juga harus mengungkapkan apa yang mereka tangkap sebagai pesan moral ya. Jadi jangan dibiarkan mereka bercerita saja tapi tidak dikaitkan dengan karakter. Kan sekarang semua itu diharapkan mengarah pada bagaimana anak juga mengembangkan karakter, mengenalkan nilai-nilai, mengungkapkan nilai-nilai karakter, ya. Jadi pembelajarannya menjadi lebih bermakna bahwa kehidupan itu tidak semata hanya mampu di kognitif ya, kemampuan bahasa aja, tetapi di bahasa itu juga ada bagaimana anak dikenalkan karakternya dan itu siapa sih tokohnya yang bagus, yang baik gitu kan. Kenapa dikatakan tokohnya baik? Coba Pak, pendapat kamu. Nah, kalau kita dengarkan pendapat dia kan kita bisa menilai, oh ternyata mereka sudah tahu nih ya, sudah mulai masuk ke benaknya tentang mana hal-hal yang baik itu, yang benar. Dan kalau kita tanyakan siapa tokoh yang jahat misalnya atau yang tidak baik di dalam cerita itu. Nah, dia tahu bahwa mengapanya tokoh itu di label gitu oleh anak-anak dengan tidak benar, tidak baik, ya. Tuh. Jadi nyambunglah ke dalam pembentukan karakter, ya. Nanti cek kembali ya kurikulumnya
semua Bapak Ibu juga gitu ya. Nanti cek kurikulumnya, KD-nya, intif apakah memang pembelajarannya tepat untuk PPL. Oke, bagus Bu Cindy ya, tinggal nanti ditindaklanjuti. Baik, terima kasih banyak Pak Amit dan Bu Nina atas sarannya. Oke. Ada dari teman-teman yang mau memberikan tambahan masukan, pengalaman? Tidak? Oke. Berarti tadi sudah 2 ya, Bu Anuni dan Bu Cindy sudah bisa menentukan dengan benar, jadi tidak ada lagi ya yang Bu saya mau ganti nih dan lain-lain ya, jangan. Tinggal cek di dalam pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya berdasarkan KD-nya ya, kompetensi dasar. Ada? Kita cek yang sesi pertama di bagian masalah yang pertama. Saya boleh mencoba, Bu? Ya. Silahkan Bu Ya, saya Nur. izin share screen, Bu. Ya, sudah muncul ya, Bu ya? Ya, sudah Bu Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil permasalahan peserta didik kesulitan mengerjakan soal cerita dalam pelajaran matematika materi operasi hitung pecahan. Kajian literatur yang saya temukan yaitu yang pertama, Niken Agustina Damayanti dalam skripsi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan Melalui Penerapan Model Pembelajaran The Power of Two tahun 2016 berpendapat bahwa penerapan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas 4 SD Tirtoyoso nomor 11 Surakarta tahun ajaran 2015-2016. Kemudian yang kedua, Enggar Putri Hapsari dalam jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siswa sekolah dasar tahun 2017 menuliskan simpulan bahwa model problem based learning sangat mendukung upaya peningkatan kemampuan menyelesaikan soal bercerita pemahaman karena siswa akan belajar membangun pengetahuannya secara mandiri dan memecahkan masalah soal cerita pecahan melalui kegiatan menganalisis masalah, menyusun strategi pemecahan masalah, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan membuat kesimpulan mengenai hasil yang didapatkan, sehingga kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa dapat meningkat serta mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, Mutiara Hikmatin Ashrofa dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PBL berbantuan media donat pecahan terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika tahun 2002 menuliskan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita mengalami peningkatan melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media donat pecahan. Peningkatan yang terjadi dapat dilihat melalui peningkatan kualitas pembelajaran di mana proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model dan juga media yang menarik, sehingga siswa semangat dan minat belajar siswa meningkat. Yang tadinya siswa pasif dalam kegiatan diskusi menjadi aktif dalam diskusi yang berlangsung. Yang keempat, Dita Agus Prihanto dalam jurnal ilmiah matematika yang berjudul Pengembangan Media Komik Matematika dalam materi pecahan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar menuliskan hasil analisis lembar pendapat siswa menunjukkan bahwa komik matematika membantu siswa dalam belajar dan dapat merespon yang positif dari siswa. Oleh karena itu, komik matematika valid, efektif, dan praktis digunakan dalam pembelajaran matematika materi pecahan kelas 5 di tingkat sekolah dasar. Yang kelima, Rizkika Febriandani dalam jurnal Pedagogik dan Pembelajaran yang berjudul Pengembangan Media Komik dalam Pembelajaran Matematika, materi pecahan matematika, khususnya materi pecahan terdapat
terhadap kelas 4 sangat menumbuh minat dan motivasi siswa, dan siswa mendengarkan guru ceramah, meringkas materi, dan mengerjakan soal tanpa adanya contoh konkret. Penelitian dan pengembangan media komik dalam pembelajaran pecahan ini mendapatkan kategori yang sangat valid karena hasil rata-rata persentase dari hasil analisis media, ahli media, ahli materi, dan guru kelas, begitu juga hasil dari para siswa. Kemudian untuk hasil wawancara dengan ahli, saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 15 Pagi, yaitu Bu Dwi Lestari, berpendapat alternatif solusi kesulitan mengerjakan soal cerita dalam pelajaran matematika, materi operasi hitung pecahan, yaitu dengan memaksimalkan gerakan literasi di sekolah. Tujuannya agar melatih siswa untuk membaca suatu bacaan dengan tuntas, karena permasalahan utamanya yaitu siswa belum membaca soal dengan benar. Jika siswa sudah lancar membaca dan terlatih untuk memahami suatu bacaan, maka guru bisa membuat media berupa kartu soal, di mana setiap siswa diberikan kartu soal yang berisi soal cerita matematika tentang pecahan. Setiap kartu berisi soal yang berbeda-beda. Kemudian hasil wawancara dengan, ini maksudnya tekan sejauh. Yang pertama yaitu Oktaviani Siti Latifah selaku teman sejawat di SDN Pondok Bambu 15 Pagi berpendapat yaitu solusi siswa yang kesulitan mengerjakan soal cerita dalam pelajaran matematika yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Guru bisa menggunakan video yang di dalamnya banyak tokoh yang dikenal siswa. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik untuk mengerjakan soal matematika. Kemudian, siswa diminta untuk bekerja di dalam kelompok menyelesaikan beberapa soal secara bersama-sama. Dengan berkelompok, siswa yang belum mengerti bisa dibantu dengan teman yang sudah mengerti. Yang kedua, Siti Arofah selaku teman sejawat di SDN Pondok Bambu 15 Pagi berpendapat alternatif solusi siswa yang kesulitan mengerjakan soal cerita dalam pelajaran matematika, materi operasi hitung pecahan, yaitu dengan membuat soal dengan mencantumkan beberapa nama siswa di kelas dengan tujuan menarik perhatian siswa agar siswa mau membaca sampai selesai. Dilanjutkan dengan analisisnya. Yang pertama, metode The Power of Two dapat membantu siswa belajar secara berkelompok dan saling bersinergi dengan teman. The Power of Two menekankan di mana berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Yang kedua, solusi yang penting dilakukan yaitu dengan melatih siswa untuk membaca dengan lancar dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, solusi yang bisa digunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL karena siswa akan dilatih membangun pengetahuannya secara mandiri. Yang keempat, PBL mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam masalah yang diberikan. Siswa tidak lagi hanya duduk diam dan mendengarkan guru. Yang kelima, untuk menarik perhatian siswa, perlu dibuatkan soal yang menyesuaikan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Yang keenam, siswa perlu belajar secara berkelompok untuk saling bertukar pikiran dengan teman yang lainnya dan saling membantu teman yang lain. Mungkin itu saja Ibu Nina dan Pak Amin. Saya mungkin minta dikoreksi. Terima kasih. Ya, baik Bu Nur. Tadi Bu Nur di dalam solusinya atas masalah yang diangkat adalah tentang memecahkan soal cerita ya bagi anak-anak dalam materi pecahan ya. Iya, betul. Nah, kemudian apa yang sudah dieksplorasi, ditemukan beberapa alternatif solusi ya menyangkut model, metode. Dan misalkan ada media yang kemudian dieksplorasi, ditemukan medianya adalah apa itu. Nah, silakan Bu Nur, medianya apa yang nanti akan digunakan? Saya kepikiran untuk membuat kartu soal sih Bu, kartu soal. Jadi setiap siswa itu dapat soal yang berbeda-beda, kemudian
di dalamnya itu terdapat gambar, Bu. Jadi memudahkan siswa untuk Bu yang akan saya gunakan. Nah, medianya tadi kan harus digunakan oleh siswa ya. Iya, Apakah nanti siswanya yang melakukan satu proses pemecahan masalah soal cerita atau bagaimana? Bagaimana, Bu? Maaf, saya kurang paham dengan pertanyaannya. Ya, apakah nanti kartunya itu digunakan oleh siswanya? Kemudian yang kedua, penggunaan kartu pada siswa kan tadi itu apakah terkait dengan anak itu nanti mengerjakan soal ceritanya di kartu itu? Oh iya, jadi nanti pakai kartu tersebut dan siswa langsung mengerjakan di kartu itu, Bu. Jadi mungkin bisa dibolak-balik tadi, Bu, ya, kartunya. Maksudnya dibolak-balik? Jadi maksudnya yang depan itu adalah untuk soal, yang di belakangnya itu untuk jawaban. Berarti sama aja dong. Kalau soalnya di bukunya kemudian disalin, soalnya di depan, kemudian jawabannya di belakang. Ya kan? Yes. Mungkin karena saya ingin menambahkan gambar-gambar, Bu. Kalau di buku mungkin kalau soal itu kan ya cuma cerita aja, maksudnya soal cerita aja. Kalau saya mungkin nanti akan membuat gambar-gambarnya, Bu, ditambah dengan gambar. Atau begini, siswa kalau tujuan pembelajarannya memecahkan masalah soal cerita, jadi nanti soal ceritanya diajukan oleh gurunya, dibuat oleh gurunya, maka anak disediakan gambar-gambar yang cocok untuk menjawab soal itu dalam bentuk gambar. Itu kan tingkat kesulitannya kan lebih bagus ya, lebih tinggi. Jadi misalkan ini kan pecahan 1/2. Ya, ini perkalian apa penjumlahan atau pembagian? Penjumlahan. Nah, nanti penjumlahan dan pengurangan. Oh, nanti APP-nya satu untuk mungkin difokuskan aja dulu, Bu. Oh, berarti nah, penjumlahan misalnya kelas 1/2 ini kelas rendah apa kelas tinggi? Kelas rendah ya? Oh ya, misalnya 1/2 ditambah ya 1/4 sama dengan titik ya, soalnya misalkan, atau dalam sebuah cerita ya. Kemudian nanti siswanya di kartu baliknya akan menyelesaikannya dalam bentuk gambar. Apakah begitu? Gambarnya disediakan oleh guru apa siswa yang bikin sendiri ya, Bu? Jadi kayak mix and match. Bukan, gitu. kalau mix and match itu kan ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban. Kalau pertanyaannya ini mereka menampilkan atau menempelkan kalau dia ke depan gitu ya di papan tulis. Nah, dari beberapa kartu tadi itu yang cocok ini. Tuh, itu yang namanya kartu make and match ya. Tapi kalau ini enggak, satu kartu, sisi yang depan itu soal yang sudah diberikan oleh guru, berarti sisi yang belakangnya adalah pecahan dengan cara gambar. Ya tadi 1/2 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, dalam bentuk soal cerita, gambar misalnya dia akan menggunting gitu ya, atau memilih. Kita udah menyediakan nih misalnya pizza yang dipotong bagi 2 gitu kan, dan ada yang diarsir atau lihat dulu sampai di mana target belajar anak, apakah yang memang sudah diarsir atau yang tanpa arsiran. Ya kan ini terkait dengan kelas tinggi ya. Jadi nanti dia akan menempelkan visualisasi dari 1/2 adalah pizza yang dan nanti akan ditambah 1/4, dia cari untuk 1/4 itu apa visualisasinya. Kemudian nanti jawabannya adalah dengan gambar juga. Bisa sih, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu. Jadi challenge-nya agak tinggi dibandingkan daripada misalnya mereka membuat soal cerita.
atau boleh membuat soal cerita. Lihat lagi di KD-nya ya, Bu ya. Jadi KD-nya apakah membuat soal cerita ya, atau ya itu kan juga termasuk menyelesaikan soal cerita dengan proses menganalisis ya, yang tadi menempel gambar. Nah, itu kalau menggunakan kartu yang dimaksud di sini. Nah, nanti berarti problem based learning kalau begitu ya. Jadi anak memecahkan masalah, masalahnya itu bisa berupa disimulasi, distimulus gitu, stimulasi oleh sebuah soal cerita, kemudian atau beberapa soal cerita. Nah, nanti anak-anak itu akan menggali kemampuannya untuk bisa dalam bentuk KPD-nya tadi, menggambar atau menyusun gambar berdasarkan soal ceritanya. Ya. Baik, Bu. Tapi harusnya memanfaatkan memang dari literatur yang ada. Maka dibaca lagi ya, apakah memang ada yang bisa dipakai nih, kayak misalnya di sini kan menggunakan PBL ya, PBL-nya tapi pakai media apa dia? Karena di sini kan ada penerapan model. Berarti ini nanti akan diceritakan atau dideskripsikan di artikelnya bagaimana strateginya untuk menerapkan PBL-nya. Silahkan dibaca dulu, mudah-mudahan menginspirasi dari Bu Nur untuk oh ya ini bisa juga nih dipakai untuk kelas saya. Ya. Nah, kemudian modelnya berarti menggunakan apa? Modelnya saya menggunakan PBL. Problem based learning. Ya. Oke. Ya. Baik, Pak Amin, silahkan kalau ada tambahan, ada masukan. Terima kasih Bu Dina masukannya. Ya. Silakan Pak Amin. Ya, di stop share aja dulu Bu Nur. Ya, baik. Nah, teman-teman mungkin ada kira-kira apa yang mau dibagi pengalamannya di Bu Nur itu kan tadi kendalanya adalah atau problemnya adalah siswanya kurang memahami ya, kurang bisa kemampuan untuk menyelesaikan soal cerita, bukan membuat soal cerita ya, karena nanti kan di KD ada membuat soal cerita gitu ya, tapi ini adalah menyelesaikan soal cerita. Nah, kira-kira apa ya, di kelas 5 ya Bu Nur ya? Iya betul Bu, di kelas 5. Silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Ada? Karena memang kalau menyelesaikan soal cerita itu pembelajarannya berbasis HOTS ya. Prosesnya juga berbasis HOTS. Karena pada saat dia menyelesaikan soal cerita kan dia harus bisa, anak tadi itu memahami kalimat ceritanya, kalimat matematikanya, kemudian mentransfer, memindahkan dalam bentuk konsep matematika. Ya, jadi kalau misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10 kan mereka bisa nih. Tapi kalau diberikan soal cerita, misalkan Ani membeli apel 5 misalnya kalau kelas rendah ya, kemudian mendapatkan lagi hadiah dari ayahnya 10 apel. Jadi sekarang Ani punya berapa apel? Nah, itu mulai bingung tuh anak-anak. Ya. Jadi memang kemampuan menyelesaikan masalah matematika itu kemampuan tingkat tinggi berpikirnya. Nah, itu yang memang kita upayakan
agar anak sampai di sana, ya istilahnya bagaimana dia bisa menerapkan konsep matematika dalam situasi lain, dalam kondisi yang lain, gitu. Ya, jadi kalau tadi konsepnya sederhana, ke dalam sebuah situasi yang kompleks ya dengan kalimat-kalimat dan tentu pemahaman membacanya. Nah, kendalanya memang bagi anak-anak yang membaca pemahamannya lemah pasti agak susah untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, kira-kira pengalaman teman-teman pakai apa? Kalau di kelas tinggi, silakan. Izin Bu Nina, kalau Ya, saya kan di silakan. kelas rendah ya Bu ya. Untuk soal cerita itu biasanya saya sudah membiasakan anak-anak dari awal pakai diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulan. Jadi anak-anak harus tahu dulu ada apa aja di dalam soal cerita itu, terus apa saja yang ditanya. Nanti kalau misalnya sudah sampai ditanya, ada kata kunci, misalnya kalau misalnya kata kuncinya itu berapa jumlah, itu berarti ditambah. Kalau misalnya berapa selisih, itu berarti dikurang. Jadi diberi kata kunci, terus diajarkan menggunakan diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulan. Mungkin itu untuk kelas rendah masih mudah ya Bu ya, untuk soal-soalnya kan nggak terlalu yang hot, yang benar-benar kompleks. Kalau di kelas rendah saya seperti itu Bu. Mungkin kalau misalnya di kelas tinggi yang lain bisa menambahkan Bu. Terima kasih Bu. Iya, memang kalau di tingkat kelas awalnya udah kuat ya, udah sering kali diarahkan seperti itu, ya ke depannya dalam bentuk soal yang serumit apapun pasti bisa ya. Jadi memang di dalam prosesnya tahapannya kelas rendah itu memahami hal-hal yang sederhana dengan konteks yang dalam kehidupan sehari-hari, soalnya pasti anak-anak akan mudah memahami jika dia tahu ya pertama apa yang ditanyakan misalkan ya, kemudian bagaimana pengerjaannya, kemudian apakah dikurang apa ditambah gitu kan, lihat kata kuncinya dalam cerita itu atau dalam wacana yang diberikan ya, dalam soal bentuknya adalah cerita. Nah, kemudian jadi kesimpulan kita bahwa apa itu dengan kesimpulannya anak-anak ya. Nah, itu mungkin Bu Nur selama ini sudah melakukan hal itu enggak untuk yang tahapan kemampuan berceritaan kemampuan membacakan soal cerita anak. Ya, saya sebenarnya sama kayak Bu Karina, Bu. Jadi kalau misalnya memang khusus untuk matematika, biasanya saya memang ngajarinnya pakai ditanya, diketahui, dan jawaban. Hanya sampai situ aja. Kalau kesimpulan, saya belum sih waktu itu. Jadi hanya 3 poin itu saja. Ya. Memang membutuhkan ini juga ya. Karena di kelas tinggi kan agak susah ya soalnya. Seperti tadi, jangankan yang soal cerita, yang misalnya tadi perkalian atau penjumlahan pecahan kan agak abstrak ya dan susah untuk benda konkretnya. Kalau memang kita nggak punya kreativitas yang bisa digunakan memikirkan bagaimana media itu bisa anak lebih paham. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Boleh sharing sedikit Bu Nina mungkin? Ya boleh, silakan Bu Nuni. Ya, kalau saya di kelas sama ya tadi ya di kelas 5 juga dengan Bu Nur ya, Bu Nur Fahruni saya. Mungkin kalau di kelas saya sih biasanya kalau masih penjumlahan, soal cerita penjumlahan dan pengurangan itu anak-anak masih lebih mudah mengidentifikasinya karena lebih terbayang lah ya, misalnya diberikan lagi atau dibagikan atau maksudnya dipakai, itu pasti biasanya anak-anak lebih mudah mengidentifikasinya. Cuman kalau yang lebih sulit diidentifikasi kalau di kelas saya itu biasanya soal cerita perkalian dengan pembagian, terlebih lagi itu pecahan misalnya. Itu biasanya saya mengakalinya meminta mereka untuk memberikan sign atau tanda pada soal yang mereka punya. Setiap ada angka, ada tulisan angka
angka di situ, silakan digarisbawahi dulu. Seperti itu. Nah, teman-teman berarti setiap angka yang ada di situ merupakan kata kunci atau poin-poin penting dari soal itu. Jadi nanti mereka memindahkan ke format sama seperti Bu Karina tadi, dan Bu Nur juga, mereka bikin lista ditandai apa sih angka itu, depannya apa, misalnya membeli 1/2 kilogram, 1/2. Nah, nanti biasanya saya juga memberikan kata kunci, contoh-contoh kata kunci pada soal perkalian, misalnya apa, kayak seperti diskon, itu kan nanti dikali ya hasil pengerjaannya, atau misalnya pajak, atau membeli yang berkelipatan, seperti itu kan, misalnya harga 1 buah pensil 500, lalu kalau beli 10 pensil berapa. Kata kunci seperti itu memang sebenarnya cukup membantu sih untuk anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita. Dan kalau sama pertanyaannya juga mereka harus bisa identifikasi ini, misalnya berapa jumlah, berapa total, seperti itu. Mungkin termasuk kata kunci juga sih Bu Nina dan teman-teman. Itu mungkin, dan pembiasaan latihan mungkin ya, itu penting banget, karena kalau matematika kuncinya itu bukan hanya di hafalan ya, tapi seringnya latihan kalau menurut saya sih. Sedikit tapi mungkin intens, itu cukup membantu perkembangan anak-anak dalam memecahkan soal, terutama soal cerita memang yang cukup banyak ya PR-nya. Terlebih lagi kalau kelas 2 itu ada AKM ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin soalnya sudah lebih kompleks, sudah lebih kompleks seperti itu. Mungkin itu Bu Nina dan Bapak Ibu yang lain, sedikit sharing dan mungkin pasti. Oke, ada lagi yang ingin memberikan masukan? Kalau tidak ada, kita ke yang berikutnya, karena kayak Pak Amin sedang ada tugas. Silakan siapa? Terima kasih Bu Nina, Bu Karina, dan Bu Nunik atas masukannya. Ya. Nanti Bu Nur tinggal memastikan ya, kira-kira nanti di kurikulum cek lagi apakah memang KD-nya bisa tercapai dengan pembelajaran menggunakan model dan medianya, gitu ya. Ya. Ya, baik, siapa yang ingin tampil lagi? Boleh? Ada? Kalau ke permasalahan kedua boleh Bu Nina. Ya, kalau teman-teman nggak ada yang menampilkan untuk yang permasalahan pertama, apa sudah merasa pasti dan bisa? Silakan. Dilanjut. Kita yang ini dulu ya, yang pertama dulu ya, Bu Nung ya. Silakan Bu Melina dan Bu Ana nanti ya. Silakan Bu Melina. Oke, mohon izin ya Bu untuk share screen. Ya. Nah, ini kata bahasa katanya kelas 4 itu 4 jam. 4B 4 jam, 5B 4 jam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, berikut adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran bahasa Indonesia materi ide pokok. Menurut eksplorasi alternatif solusi kajian literatur yang pertama, menurut Isti Nur Hayana dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Pengembangan Model Problem Based Learning berbasis
strategi scaffolding pada pembelajaran menentukan ide pokok, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan strategi scaffolding adalah pembelajaran yang efektif karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok, khususnya pada siswa kelas 5 SD Negeri di Gugus RA Kartini, Kabupaten Semarang. Yang kedua, menurut Muhammad Rizal Fauji dalam artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi dengan Menentukan Ide Pokok Paragraf melalui metode Concentrated Language Encounter, mengungkapkan bahwa efektivitas dari penerapan CLE terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa yaitu CLE dapat membantu efektivitas siswa dalam menentukan gagasan utama pada setiap paragraf bacaan sehingga aktivitas membaca siswa akan jauh lebih efektif. Yang ketiga, menurut Yovita M. Seso dan kawan-kawan dalam artikel berjudul Pengaruh Media Kartu Cerita terhadap Kemampuan Menentukan Ide Pokok Paragraf Siswa Kelas 5 SD Inpres 5 Dom, mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh media kartu cerita terhadap kemampuan menentukan ide pokok paragraf siswa kelas 5. Yang keempat, menurut Iin Farihin dalam artikel berjudul Peningkatan Kemampuan Menemukan Ide Pokok dan Pendukung dengan Metode Inquiry pada Siswa Kelas 4, mengungkapkan bahwa pembelajaran metode inquiry dapat meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok dan pendukung pada siswa kelas 4. Kajian literatur yang kelima, menurut Aninda Eka Agustiningsi dalam artikel yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca untuk Menemukan Ide Pokok, paragraf melalui metode Cooperative Type The Power of Two, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan membaca untuk menemukan ide pokok paragraf melalui model Cooperative Type The Power of Two. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, yang narasumbernya adalah guru, rekan sejawat, Ibu Andra Octavia. Menurut narasumber, dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi ide pokok, siswa diharuskan membaca judul wacana teks bacaan, kemudian membaca seluruh paragraf secara cepat dan teliti, memisahkan kalimat utama dan kalimat pendukung. Kemudian siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan ide pokok dari kalimat utama yang berisi pemikiran dan dasar suatu paragraf. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Menurut hasil wawancara yang kedua dengan kepala sekolah, menurut narasumber, untuk melatih kemampuan membaca pemahaman siswa, maka optimalkan program literasi di kelas, dan untuk melatih kemampuan membaca pemahaman bahasa Indonesia, maka guru harus mengkondisikan siswa untuk membaca teks bacaan dengan seksama. Kemudian siswa dapat dibentuk kelompok, setelah itu siswa secara berkelompok membuat peta konsep. Berikut hasil analisis alternatif solusi yang telah dibuat Bu Nina. Yang pertama, menggunakan model problem based learning dan menggunakan metode scaffolding. Yang kedua, metode Concentrated Language Encounter dirasa efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok. Yang ketiga, penggunaan media kartu cerita untuk meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, penggunaan metode inquiry untuk menemukan ide pokok dan pendukung peserta didik. Yang kelima, model Cooperative Type The Power of Two untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menemukan ide pokok. Yang keenam, membuat peta konsep. Dengan membuat peta konsep sesuai materi yang telah disampaikan, hal tersebut berarti bahwa siswa paham terhadap materi. Ketika siswa menulis, maka siswa tidak hanya menulis kembali apa yang telah disampaikan oleh guru, akan tetapi siswa dapat merangkum informasi menjadi ide pokok. Berikut Bu Nina yang telah dibuat, mohon masukannya. Ya, baik Bu Melina. Jadi ada hal-hal yang sudah ditetapkan ya untuk menjadi solusi oleh Bu Melina untuk permasalahan pertama. Nah, ini di kelas berapa Bu? Ditambahkan kelasnya Bu, ya nanti untuk mengecek ke kurikulumnya.
Yang masalah Ibu ini Iya, Bu, di siap. kelas berapa? Ya, jadi Kelas nanti 5, Ibu. ditambahkan kelas 5 ya. Ya. Nah, kalau kelas 5 tadi kan Iya. pembelajarannya bahasa Indonesia ya tentang materi Ide pokok. apa Memahami baca. Rendahnya kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ide Materinya adalah ide pokok ya. Ide pokok, Di iya. kelas 5. Nah, kemudian di sini menggunakan PBL apa PJBL untuk alternatif solusi? Untuk alternatif solusinya, insya Allah mau menggunakan PBL, Nina. Kemudian di sini juga saya menemukan literatur tentang media kartu cerita, mungkin akan diterapkan. Nanti saya coba analisa kembali apakah cocok atau tidak. Kemudian metodenya kemungkinan juga akan ada menerapkan membuat peta konsep di dalam prosesnya nanti. Nah, nanti jadi PBL, penggambarannya PBL, ya, menggunakan PBL sebagai model. Kemudian di dalam penggunaan PBL tadi ada media yang dipakai, gitu ya. Iya, jadi, ada kartu cerita. Nah, kartu cerita ini kaitannya dengan pemahaman penemuan ide pokok, berarti kartu cerita. Jadi ada kartu yang isinya cerita, kemudian mereka menemukan, ditanya gitu ya. Iya, kemungkinan dari cerita itu. Nah, ceritanya apakah kalau ini tiap kelompok berbeda atau sama semua? Nah itu Bu Nina belum terpikirkan. Pasti belum terpikirkan. Oke, karena nanti kan terkait dengan LKPD ya, LKPD lembar kerja yang nanti dijadikan alat untuk membelajarkan mengenai menemukan materi ide pokok itu ya, menemukan ide pokok dalam sebuah cerita. Bisa jadi misalkan kartu itu ya memang di depannya atau ya kalau mau bolak-balik gitu ya, di depannya itu adalah cerita, kemudian mereka akan menuliskannya di balik cerita itu apa ide pokok yang ada dalam cerita. Nah, pikirkan tentang apakah ini berkelompok atau individual, karena kan ada tuntutan untuk kolaborasi ya. Jadi agar berkembangnya kemampuan kolaborasi, komunikasi, ya mereka sebaiknya memang berkelompok ya. Berkelompok, ya Bu Nina. Berkelompok. Kemudian yang dipikirkan adalah apakah kartu cerita itu digunakan berkelompok atau tiap individu mengerjakan itu, dan kemudian nanti tetap dengan materi pokoknya yang berdasarkan kelompoknya. Tapi kolaborasinya di mana gitu kan ya? Iya. Itu yang harus nanti akan dipikirkan Ibu. Iya, siap. Ya, akan diperhatikan hanya untuk satu kelompok satu orang, berarti satu kartu itu kan beratkan ya. Atau bagaimana cara Bu Nelina untuk melibatkan mereka secara aktif? Nah, itu harus dipikirkan juga ya. Atau misalkan dibentuk turnamen gitu ya, mereka tiap kelompok maju ke depan nanti mengungkapkan dari cerita-cerita yang kemudian ide pokoknya apakah benar apa tepat gitu ya dari setiap kelompok. Boleh begitu sehingga anak-anak bisa berpikir bersama, berkolaborasi untuk tiap kelompok menampilkan jawaban yang benar, misalnya menggunakan kartu make and make itu, jadi make a match ya. Jadi anak-anak membuat kecocokan dari yang ada di depan gitu ya, yang sudah dibuat oleh gurunya, kemudian di kelompoknya juga sudah disediakan kartu-kartu cerita tadi, dan mereka berkolaborasi. Ya tentu tidak boleh sebanyak ya. Anak muridnya ada berapa Bu?
29. Sedikit ya, berarti bisa 4 orang ya, 5 kelompok. Iya. Boleh dijadikan tuntutan, artinya nanti penemuan ide pokoknya udah benar apa enggak, cepatnya waktu mereka games juga ya, permainan bisa seperti itu. Jadi lebih aktif anak-anaknya daripada hanya dibagi per kelompok kemudian mereka mengerjakan tapi ada juga yang cuma diem pasif gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Iya. Oke, baik. Baik, Bu Nina. Terima kasih Bu Nina masukannya, Insya Allah. Ya, Nanti dipikirkan kembali Bu Nina. dipikirkan dan kemudian dibaca artikelnya.